Oke, teman-teman, kita akan mulai buat Cybernetika hari ini. Kita akan belajar mengenai pengantar artificial intelligence yang sekarang tuh sedang in ya buat ke depan ya. Teman-teman nanti akan bisa melihat dari penjelasan Pak Hendra. Pak Hendra ini ya pakarnya di AI ya. Nanti teman-teman silakan bisa bertanya. Oke, sebelumnya kita akan mulai dulu dalam doa ya, teman-teman. Saya pimpin Kristiani ya. Oke, Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan belajar mengenai artificial intelligence. Kiranya teman-teman nanti yang berminat untuk mengembangkan kecerdasan buatan ini juga dapat belajar lebih lanjut. Biarlah pengantar ini juga memberikan wawasan kepada kami. Tuhan berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk waktunya saya berikan kepada Pak Hendra. Teman-teman jangan lupa juga isi daftar hadir di morning ya, yang kelas A, kelas B ya. Oke, sebelum mulai nih teman-teman, kalau untuk besok nih Aplikom, apakah mau dipindah ke pagi enggak? Dipindah ke pagi. Yang cybernetikanya kan kelas paginya kan nggak ada tuh, karena digabung hari ini. Mau dipindah ke pagi enggak? Atau mau tetap siang? Pagi aja, Pak. Pagi aja. Coba aku tanya dulu, yang lain mau pagi enggak? Pagi. Pagi aja? Mau online, mau onsite? Online. 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 Oke, besok kita online aja gitu, pagi-pagi 7:30 ya. Boleh, Pak. Ya, Boleh, sambil Pak. ngecek ini, saya kan lagi ngecek dulu ini laboratoriumnya, jadi belum selesai. Supaya aman dulu lah ya, itunya ya. Oke, besok jadi kelas Aplikom yang sorenya saya pindahkan ya, nanti saya tulis di morning ya. Terutama untuk yang kelas B, yang kelas A kan tadi sudah ya, baik. Oke, Pak Hendra, silakan bisa mulai. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, baik. Apakah terlihat? ya sudah Pak Hendra. Sudah Silakan. terlihat. Baik, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sangat senang karena dapat berbicara di depan teman-teman tentang AI, Artificial Intelligence ya. Saya akan bicara tentang salah satu jalur peminatan di UK Maranatha, yaitu tentang AI spesialis ya, teman-teman. Baik, kita akan lihat dari beberapa hal, ini outline yang akan saya coba sampaikan. Kita akan melihat awal, introduction, kemudian kita akan melihat satu alat ya yang membantu perkembangan AI ini saat ini, yaitu machine learning. Dan machine learning ini untuk bisa, machine learning itu kan mesin belajar gitu ya, mesin itu mesin, learning itu belajar. Tapi untuk bisa belajar, machine learning itu perlu data. Jadi kita di poin yang ketiga itu kita akan coba melihat apa itu data. Kemudian yang keempat, machine learning itu seringkali diidentikan dengan data science, dan kita akan lihat perbedaannya. Teman-teman mungkin pernah dengar juga ya. Sekarang data scientist itu adalah the sexiest job in the 20th century, ya 21st century. Di abad 21 dia pekerjaan yang paling seksi. Ya karena ya seperti startup yang unicorn ya, seperti GoTo, ya Gojek dan Tokopedia, kemudian Beli-beli ya, dan Shopee, itu semua cari data scientist. Ya. Dan juga kita akan lihat yang lebih hebat lagi dari machine learning tools-nya, itu namanya deep learning. Namanya aja udah deep ya, dalam. Dalam banget. Ya nanti kita akan lihat. Ya, kemudian saya akan coba menjelaskan bagaimana deep learning tapi secara non teknis. Jadi tidak sampai masuk ke mathematics atau ke codingannya, ke programmingnya ya. Tapi tentu saja machine learning meskipun dikatakan mesin bisa belajar, wah jadi hebat dong. Tetap ada batasannya. Tetap ada yang bisa dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Ya, dan kita akan lihat contoh-contohnya di sini.
Dan selanjutnya saya akan tutup dengan jalur peminatan AI. Ada beberapa mata kuliah pilihan yang disediakan oleh Prodi, dan teman-teman kalau tertarik bisa mengambilnya. Ya, baik. Kita akan awali dengan satu introduction. Introduction-nya ini adalah bahwa nilai yang bisa dihasilkan oleh AI itu luar biasa besarnya. Ya, 13T. 13T-nya bukan dalam rupiah ya, tapi dalam USD, US dollar. Ya kalau dirupiahkan ya sekitar segini nolnya ya. Oke. Jadi luar biasa. Makanya kenapa tadi Gojek, Tokopedia, ya Shopee yang startup bagus gitu ya, unicorn, dia cari orang, data scientist atau machine learning engineer. Butuh itu. Terutama untuk retail. Nah, ini kan retail itu kan yang toko-toko kayak tadi yang saya sebutin. Travel ini yang kayak tadi, Gojek, Maxim, atau ya yang online Gojek online ya, ojol. Kemudian yang transport dan logistik, otomotif dan assembly, basic material. Kalau ini lebih kepada pabrik. Ya, pabrik dengan AI itu bisa mengganti tenaga kerja manusia. Contohnya di Tangerang, ya, di kawasan Jababeka, pernah ada kesaksian datang ke Maranatha, manajer human resource-nya, itu yang melipat, pekerjaan yang melipat, yang biasa dikerjakan oleh manusia, melipat kardus gitu ya, buat fast food seperti KFC atau McDonald, itu kan pakai manusia, itu bisa digantikan oleh mesin. Dan mesin itu tidak ada cuti. Tidak ada cuti, tidak ada kenaikan gaji. Ya happy kan? Yang punya perusahaan happy. Nah itu, jadi AI memang cenderung bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Ya, dan lain sebagainya. Oke, ya jadi ini harusnya menjadi motivasi yang kuat buat kita, buat teman-teman di sini, anak-anak muda, untuk belajar AI. Karena begitu besar nilai yang bisa dihasilkan. Nilai materi ya. Dan lain. Oke, AI itu sendiri, kalau kita lihat ini dibagi dua. Ya, jadi ada yang pertama itu yang disebut dengan Ani, kayak Ibu Ani ya. Ada TU kita namanya Ibu Ani kan ya. Tapi di sini Ani ini kepanjangannya Artificial Narrow. Jadi di sini ada kata narrow. Apa itu narrow? Sempit. Sempit apa? AI-nya, kecerdasannya itu untuk melakukan hal-hal yang sempit. Seperti apa? Contohnya seperti misalnya smart speaker. Siri, Alexa, Baidu, Google Home, itu contohnya. Ya, atau nggak self-driving car, atau nggak web search, dan AI sebagainya. Ini jadi AI-nya itu khusus untuk hal-hal yang sempit. Jadi misalnya contoh smart speaker, Siri, misalnya Siri suruh main catur. Dia nggak bisa. Dia hanya bisa melakukan hal-hal yang khusus. Misalnya apa? Misalnya call. Siri, call Janet. Dia telepon Janet. Ya. Hal-hal yang khusus. Tapi ketika disuruh untuk main catur, nggak bisa. Ya. Jadi hal-hal yang sempit. Seperti itu. Jadi disebut katakan narrow. Dan ada satu lagi, itu Agi. Nah ini yang menjadi yang biasa ditonjolkan di film-film. Artificial general. General di sini umum. Umum. AI itu bisa melakukan apa saja. Do anything or even more than a human can do. More than a human can do. Bisa melakukan apa yang manusia bisa lakukan. Contohnya apa? Contohnya ya robot. Ya robot. Seperti Ex Machina. Ini ada yang nonton filmnya. Filmnya bagus. Sebaiknya nonton. Bagaimana dia itu robot tapi akhirnya dia bisa lepas. Dia bisa kabur karena dia bisa menipu. Maksudnya bisa lebih cerdik daripada manusia. Nonton aja filmnya. Ex Machina. Satu lagi film Upgrade. Upgrade ini hebat, ini apa, ada manusia, ya ada manusia si ini kecelakaan lumpuh, kemudian dipasangin AI di sumsum tulang belakangnya. Tahu-tahu nanti dianya jadi bisa hebat banget, tapi
AI-nya ini yang ada di sumsum tulang belakang ini adalah chip komputer, chip AI. Nah, ini nanti teman-teman saya nggak mau kasih endingnya, nggak mau spoiler. Nanti teman-teman nonton aja. Bagaimana filmnya ini keren, keren. Ya. Terus ada satu lagi sebetulnya di dalam film ini ya, di film lainnya. Saya nggak tulis di sini, tapi namanya UI. Kan biasa kitanya AI ya, AI. Ada satu lagi, UI. UI apa UI? Uploaded intelligence. Uploaded. Jadi intelligence yang bisa diupload. Upload kemana? Ke komputer. Tapi itu masih jauh ya. Manusia jadi tetap bisa diupload ke komputer. Itu mah mimpi ya. Tapi bukan itu. Bukan itu yang akan kita pelajari. Ini adalah mimpi kita. Atau malahan ketakutan kita. Aduh sieun AI menguasai. Nanti gua kalah sama AI. Dikuasai dong seluruh dunia sama AI. Enggak. Masih belum, masih jauh. Ya, teman-teman ya. Baik, kita akan masuk ke topik yang kedua setelah tadi perkenalan, mudah-mudahan cukup menarik. Ya, kita akan masuk ke salah satu alat bantu untuk AI yang bikin AI itu meroket gitu ya. Adalah machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning, ya machine learning itu adalah tools, alat yang membuat AI itu sangat maju saat ini. Ya. Machine learning ini kalau kita lihat dia itu adalah kumpulan algoritma atau teknik atau metode yang mengizinkan, memampukan komputer untuk belajar dari data dan mampu membuat prediksi atau meningkatkan prediksi. Contohnya apa? Contohnya misalnya untuk cancer, prediksi cancer itu sudah ada dan sudah bisa mengalahkan dokter ketepatannya. Atau enggak misalkan untuk memprediksi penjualan toko. Bisa pakai machine learning. Atau misalnya memprediksi kartu kredit. Apakah kartu kreditnya dikasih jangan ya ke orang ini ya, misalkan ini sih dalam perbankan ya, teman-teman ya. Atau secara umum machine learning ini dia merubah paradigma programming. Tadinya programming itu normal programming ya kita sebut ya. Itu pakai yang sekarang teman-teman belajar ya. Pakai apa? Pakai if di JavaScript, ada if, ada else, ada while, ada for ya. Itu tanpa machine learning seperti itu. Sangat spesifik. While-nya, if-nya harus di-set, harus kita atur. Tapi kalau dengan machine learning, itu dia lepas. Tidak ada hal seperti itu. Yang penting apa? Yang penting kita supply data. Kita berikan data ke modelnya. Model atau algoritmanya. Sehingga algoritma itu bisa belajar. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada sedikit pergeseran dari yang tadinya pakai if, else, while programming ya. Ini sangat spesifik menjadi lebih dengan menggunakan data. Ya, oke. Nah, belajarnya si komputer belajarnya itu ada beberapa macam. Ya, cara belajarnya gimana? Cara yang pertama adalah ada yang disebut dengan supervised learning. Apa itu supervised learning? Kita akan lihat nanti. Kemudian ada juga unsupervised. Kalau supervised learning itu teman-teman bisa lihat ya. Di sini supervisi. Jadi belajar yang disupervisi, belajar yang diawasi. Ya, nanti kita lihat. Kemudian ini lawannya unsupervised. Pakai kata un di sini berarti tidak disupervisi. Oke. Kemudian ada juga semi supervised learning dan juga ada reinforcement learning. Ya. Tapi kita akan bahas supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Karena kalau semi supervised ini kayak mirip sama ini gabungan dua ini. Ya, ini akan kita lihat ya. Tapi secara khusus kita akan lihat supervised learning. Oke? Ya. Mario masih mengikuti? Mario? Aman, Pak. Ada? Oke. Elmo masih oke? Oke, ya. Masih mengikuti ya? Oke. Kita lanjutkan dengan supervised learning. Apa itu supervised learning? Ya. Supervised learning itu adalah jenis atau cara
machine learning, komputer belajar dengan caranya gimana? Caranya itu dia belajar fungsi atau pemetaan dari input ke output. Ya, ini supervised learning. Jadi ada input sama ada output. A misalnya itu inputnya itu A, B itu outputnya B. Nah, machine learning-nya itu ya, atau komputernya, algoritmanya itu belajarnya pemetaan dari A ke B. Contohnya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama. Yang pertama, misalnya dari gambar, teman-teman lihat ya, dari gambar, A-nya itu berarti gambar ya, A-nya itu gambar, ya, inputnya itu gambar, B-nya itu adalah apa? Ada atau tidak ada kucing. Ya, jadi A-nya itu gambar, B-nya itu misalnya ada atau tidak ada kucing. Oke, paham nggak ini? Jadi nanti si machine learning itu belajar dari A ke B. Gimana cara belajarnya? Ya tentu saja kita harus kasih gambar yang banyak. Tentu saja. Mungkin di gambar kita kasih misalnya 500, 5.000 lah. Misalnya 5.000 gambar kucing kita kasih. Kemudian kita kasih juga 5.000 gambar bukan kucing. Kita kasih juga. Nah, dari situ machine learning-nya bisa, algoritmanya bisa belajar. Oh, gambar yang kayak gini tuh ada kucingnya. Kalau gambar yang kayak gini tuh tidak ada kucingnya. Jadi perlu data. Contohnya tadi 5.000 data. 5.000 gambar kucing, 5.000 gambar tidak kucing. Dia perlu data. Jadi ada 10.000 gambar. Ya, teman-teman ya. Jadi cara belajarnya kayak gitu, supervised learning. Paham nggak ya? Di sini saya cek sound coba ya. Yosepin cek sound. Yosepin, ada? Ada, Pak. Ada Yosepin. Paham nggak Yosepin? Paham kok, Pak. Ya, paham ya. Jadi ada A sama ada B ya. Contoh lainnya lagi adalah misalnya movie, film yang teman-teman sukai, ya. Jadi A-nya itu adalah film-film, B-nya itu adalah apa? Jenis filmnya yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman hobinya di sini ada yang suka film horor, misalnya senangnya nonton film horor gitu ya. Suster ngesot, suster berjalan kaki, suster berlari, suster ya, misalnya udah kayaknya udah nggak zaman. Ada misalnya apa Gondorowo apa gitu ya. Nah, nanti si machine learning-nya, algoritmanya itu belajar. Oh, lu sukanya filmnya yang kayak tadi. Gondorowo tipenya horor. Suster Ngesot tipenya horor. Wah, terus aja dikasih datanya yang film-film horor. Jadi nanti ketika ada film baru yang direkomendasikan buat teman-teman itu adalah film horor. Kayak gitu, teman-teman. Jadi dia belajar dari data yang kita senangnya apa, dia catat sebenarnya, catat. Nanti dia belajar, oh, kalau dikasih film ini pasti dia senang. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian juga kita bisa menggunakan kata-kata untuk memprediksi, ya. Apakah dia happy atau tidak? Menggunakan cuaca, sensor cuaca, hujan atau tidak, kita belajar. Jadi machine learning-nya bisa belajar dan seterusnya. Ya, teman-teman ya. Oke, ya aplikasinya. Ya, teman-teman, macam-macam aplikasinya. Bisa spam filtering. Nanti algoritmanya dia belajar macam-macam email. Email yang kayak gini misalnya spam. Email yang kayak gini misalnya bukan spam. Jadi misalnya dikasih GoPay 500 email spam. Dikasih 500 email bukan spam. Nanti dia belajar. Jadi ketika dikasih email baru nih, dia bisa menentukan, oh ini mah emailnya email spam, bisa menentukan, ya. Audio,
Dari audio bisa jadi tulisan. Ini speech recognition, ya inputnya itu audio jadi tulisan. Ini Google Translate, inputnya Inggris, outputnya Indonesia, ya. Kemudian ini iklan dan user info, kemudian bakal diklik atau tidak, online advertising. Jadi ini yang dilakukan oleh Google ya. Makanya Google-nya itu kaya raya. Kenapa? Karena ketika kita googling dia suka nyelipin iklan. Ya, dan iklannya itu kalau diklik berarti Google-nya dapat uang, ya, dan berhasil memprediksi kita. Kita itu sukanya yang kayak gimana iklannya, atau klik apa gitu, ya. Kemudian ini buat self driving car, dari gambar mobil di posisi depan, posisi potret depan, potret belakang, bisa tahu posisi mobil, ya. Kemudian ini buat di pabrik ada gambar font, defek atau tidak, ada cacat atau tidak, ya. Jadi nggak usah lagi pakai tenaga manusia, ya. Sebelum handphonenya, misalnya handphone apa ya, handphone Polytron buatan Indonesia ya. Misalnya handphonenya itu sebelum di packing, dilihat dulu kan, ada cacat nggak, ada codet nggak misalkan. Kita kan pakai tenaga manusia, ya. Nah, bisa juga kita pakai AI. Gimana pakai machine learning? Gimana harus ada fotonya kan? Foto yang kayak gini itu tidak ada cacat atau tidak ada codet, tidak ada defek, disebutnya defek ya. Kalau misalnya foto yang kayak gini ada defek, ya bisa diotomatiskan, ya. Itu dia jadinya aplikasi visual inspection. Ya, kenapa sekarang? Karena sekarang datanya itu sudah banyak di internet. Ya, orang sudah banyak posting data. Dan juga komputer semakin lama semakin canggih, terutama graphic card. Graphic card yang teman-teman suka pakai untuk main game. Ya, yang ada graphical processing unit, GPU, Nvidia biasanya. Nvidia RTX biasanya ya. Kalau teman-teman pasti komputernya ada yang suka main game biasa pasang Nvidia ya, graphic card-nya yang RTX. Nah, itu bisa kita pakai buat menghitung atau melatih algoritma machine learning. Ya, nggak cuma buat main game. Jadi itu karena kemajuan teknologi terutama di GPU dan juga jumlah data yang begitu banyak, begitu melimpah. Ya, kenapa sekarang bisa melejit? Oke. Apa itu data? Data mah kayak gini sih, teman-teman. Data itu biasanya bentuknya, yang pertama itu bentuknya tabel kayak di Excel. Ya, kayak gini. Contohnya ini kita mau memprediksi misalnya harga rumah. Ini harga rumah nih, kolom yang pertama. Kolom yang ketiga nih, harga rumah. Ini misalnya luas rumah, ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, ini ada luas rumah 523 ya dalam square feet, ya. Oke, kaki kuadrat. Kemudian harganya 115.000 USD. Misalkan contoh ini saya datanya dari Amerika ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ada berapa data? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 data. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini bisa di data ini bisa jadi input ya, input, A-nya ini input seperti yang tadi, B-nya ini output. Dan si machine learning algoritmanya itu bisa belajar. Ya, jadi dia udah kalau luas rumahnya sekian, harganya sekian. Kalau rumah luasnya sekian, harganya 150. Nah, dia belajar. Ini kan cuma 7 data ya, cuma 6 data. Kalau machine learning harus banyak data. Misalnya nggak cuma 6 baris, 6 data. Tapi misalnya sampai 500 data, 500 baris. Nah, di situ teman-teman lihat ya, bisa belajar untuk memprediksi. Nantinya misalnya ada harga rumah sekian, berapa? Misalnya ada luas rumah sekian, berapa harganya? Bisa dengan algoritma machine learning untuk memprediksi. Ya, teman-teman ya. Nah, ini A-nya nggak cuma satu, ya, bisa banyak. Ada luas rumah, ada banyak kamar tidur, berapa harganya? Bisa. Jadi ini biasanya disebutnya apa? Sebutnya feature atau fitur. Jadi ini ada 2 fitur.
semakin banyak fiturnya, ya semakin baik. Karena si machine learning-nya bisa lebih banyak belajar. Karena ada fitur-fitur ini. Ya, ini fiturnya ada 2. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi datanya tabel. Contoh yang kedua datanya berupa gambar. Ya, ini gambar. Tabelnya apa? Kucing. Ini gambar bukan kucing. Ini gambar kucing. Ini gambar bukan kucing. Nah, ini A-nya. Ini cuma 4 data ya. Cuman ini inputnya nih. Input, ini outputnya. Cuman pakai 4 data. Nah, ini di sini tentu saja nggak cuma pakai 4 baris ya, 4 gambar. Tentu saja bisa 10.000 gambar. Ya, misalnya 5.000 yang ada kucing, 5.000 yang nggak ada kucing. Algoritma machine learning bisa belajar. Ya, untuk memprediksi. Ini gue punya gambar kayak gini. Bisa punya gambar kayak gini. Kucing atau bukan? Nah, bisa. Dia bisa memprediksi. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mendapat data? Yang pertama tentu saja bisa manual labeling. Ya, manual. Google search image, kemudian bisa label. Kemudian juga bisa dari komputer, dari mesin, misalnya teman-teman punya toko atau punya pabrik misalnya, atau bisa visitasi ke pabrik, minta izin masuk ke pabrik, itu bisa juga ambil data di situ. Ya, contohnya ini mesin di suatu pabrik. Apakah ini fiturnya ada 3 nih. Mesin, temperatur, sama tekanan. Apakah mesinnya itu akan rusak atau tidak? Ya, kalau ini data tentang apa? Data tentang dari e-commerce website. Ya, ada user ID, waktu jam segini, harganya sekian, dia beli atau tidak ya? Jam segini, user sekian, jam segini, tanggal sekian, harganya sekian, beli nggak ya dari website? Ya, kalau teman-teman punya website, itu bagus buat ambil data. Ya, nanti tambah bisa meningkatkan user preferences-nya. Ya, seperti contohnya Amazon.com. Ketika kita beli buku dia jadi tahu kan tipe kita, selera kita apa. Nanti dia bisa rekomendasiin. Oh, buku kayak gini kayaknya Anda suka kayak gitu. Ya. Dan yang ketiga dari website. Website atau partnership ini ada Kaggle. Silakan teman-teman, ini website slides sudah saya bagi. Sudah ada sih ya, harusnya di morning ya. Nanti saya bagikan, ini tinggal diklik aja masuk ke Kaggle, klik aja masuk ke UCI. Ya, University California Irvine. Ini Universitas California. Nah, ada dataset yang teman-teman bisa pakai dan bisa lakukan eksperimen machine learning. Seperti yang saya biasa lakukan untuk penelitian. Tapi ya, nggak cuma dari Kaggle sama ini, ada lainnya. Ya, oke. Data itu messy, ya ini saya nggak usah jelasin ya, kayaknya teman-teman lihat aja data itu messy. Messy itu artinya bukan Lionel Messi ya, Argentina yang lagi Piala Dunia ya, bukan. Maksudnya messy di sini adalah berantakan, acak-acakan. Ya, contohnya kayak gini. Ini luas rumah kadang ada data, tidak ada data, ya. Atau tempat tidur kadang tidak ada data, atau malahan harga ini ada yang salah input. Ya, data seperti ini, ya, messy. Dan apalagi kalau datanya itu gambar, audio, teks, itu lebih sulit lagi karena datanya itu tidak terstruktur. Beda sama yang tadi. Yang kayak gini kan terstruktur ya, teman-teman ya. Udah tahu fiturnya kan? Fiturnya ini. Kalau yang kayak gini gimana nih fiturnya? Gimana? Kasih tahu machine learning ini fiturnya kayak gini kan. Ya, tapi tenang, nanti ada deep learning. Ya, deep learning itu dia bisa ada bagian awal dari deep learning itu dia bisa automatic feature extraction, bisa mengekstraksi fitur secara otomatis untuk data gambar atau data teks dan audio. Ya, nanti kita akan lihat deep learning. Oke, machine learning dan data science. Ya, teman-teman mudah-mudahan masih semangat ya. Masih semangat, Mario, semangat? Semangat, Pak. Semangat, oke. Di sini ada Tara nggak? Tara ada, Tara? Oh, dia nggak ada. Oke. Ada duo kembar. Bernard Bertan ada? Ada ya?
Oke, baik. Ada, Pak. Ada, sip. Ya, kita lanjutkan. Saya pengen supaya ada ini ya. Tahu-tahu saya ngomong sendirian kan. Saya pengen juga ada kehidupan gitu ya. Oke, kita lihat machine learning versus data science. Machine learning itu sebetulnya bagian dari AI ya. Teman-teman lihat ini ya. AI itu paling gede, itu machine learning di dalamnya, deep learning lebih dalam lagi. Himpunan bagian disebutnya. Di deep learning itu himpunan bagian dari machine learning itu himpunan bagian dari artificial intelligence, deep learning juga. Nah, data science itu irisannya. Ya, irisannya. Dan teman-teman kalau lihat bedanya apa antara machine learning dan data science? Bedanya itu kalau kita lihat, ya, machine learning itu kalau dikasih data set misalnya seperti ini, machine learning itu bicara tentang prediksi. Contohnya misalnya tadi yang saya sudah jelaskan dari A ke B, jadi dia akan cenderung mengarah kepada masalah prediksi. Ya, masalah prediksi ini memang masalah yang menjadi favorit saya juga. Ya, sejak saya S1 saya selalu terlibat sama prediction problem. Ya, masalah prediksi gimana nih memprediksi. Nah, itu biasanya machine learning. Ya, kalau dikasih data seperti ini. Jadi dia akan memprediksi kalau dengan luas rumah, banyak tempat tidur, banyak kamar mandi, baru direnovasi, dia prediksi harganya berapa? Machine learning. Tapi kalau data science itu lebih kepada analisa data. Lebih kayak disebutnya sih, ada kata istilahnya, kerennya ya, EDA, Exploratory Data Analysis. Contohnya apa? Contohnya misalnya dia melihat data, dan dia menyimpulkan. Misalnya contoh di sini menyimpulkan apa? Rumah dengan 3 tempat tidur itu lebih mahal daripada rumah dengan 2 tempat tidur. Ya, jadi di sini bisa menyimpulkan. Ya, harganya beda 35 ya, 35 US. 35.000 maksudnya. Kemudian rumah yang barusan direnovasi itu lebih mahal 15%. Jadi kalau kita lihat bedanya apa? Machine learning itu lebih kepada prediction problem tadi. Kita bikin program software. Ya. Seperti yang dikatakan Arthur Samuel. Ini dia bikin program Othello. Ya, dia bikin program kayak semacam catur. Caturnya catur yang tahu ya Othello ya. Catur Jawa mungkin ya. Seperti itu. Software. Sedangkan kalau data science itu kita mau mengambil knowledge atau pengetahuan atau insight dari data. Biasanya berupa apa? Slide presentation dan report. Ya, data scientist. Itu makanya kenapa data scientist itu penting buat perusahaan-perusahaan karena dia bisa melihat, wah, dari data kita merugi dan kita harus cari cara untuk bisa meningkatkan omset perusahaan kita. Dengan apa? Misalnya dengan lebih buat lagi produk-produk atau inovasi-inovasi yang menjual. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya yang paling sering ya di supermarket ya. Misalnya contoh jual popok dengan susu bayi. Ya, itu pasti kan laku keras. Contohnya. Itu adalah hasil dari data science. Ya, bagaimana bikin supaya lebih sukses. Omsetnya lebih masuk. Ya. Oke, kita masuk ke deep learning. Karena kalau kita bicara machine learning nggak enak juga kalau nggak belajar deep learning. Ya, deep learning. Kita akan lihat sekarang bagaimana menggunakan deep learning untuk mengatasi masalah ini ya, memprediksi harga rumah ya, teman-teman ya. Deep learning itu kalau teman-teman lihat ya, ini kan ya, ada fiturnya ada berapa ini teman-teman? Coba saya nanya ya, Mario, fiturnya ada berapa nih Mario? 4. Bagus, mantap jiwa. 4. Ya, ada 4 fitur, kita akan memprediksi ini harga rumahnya. Nah, kalau dalam deep learning itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Ini fitur, ya. Kemudian ini yang mau kita prediksi, di sini ada semacam apa? Ada semacam program komputer, algoritma, ya, algoritma. Algoritmanya itu bulat-bulat kayak gini. Ya. Disebutnya the artificial neural network. Jaringan, network itu jaringan. Saraf, neural itu saraf. Tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan. Oke. Model ini, algoritma ini terinspirasi dari otak manusia. Otak manusia itu banyak sekali neuron.
Ya, neuronnya itu kalau nggak salah ada 3 T. 8 T. Neuronnya buat-buat kayak tadi, buat-buat kayak gini. Ya, ada banyak. Tapi buat-buatnya ini nggak semuanya dipakai. Kita punya 8 T buat-buat tadi, tapi nggak semuanya dipakai. Kalau teman-teman belajar, ya ngapalin gitu ya, atau ngerjain soal matematik atau apapun belajar, dianya bersinar-sinar. Neuronnya bersinar-sinar, berpijar-pijar kayak gini. Ini neuronnya nih. Ya ini sambungannya sih. Ya disebut akson. Ini neuron. Nah, makanya Albert Einstein ngomong, kita hidup, manusia hidup cuman pakai berapa? Kayaknya cuman pakai 3%, 2% dari 8 T. Karena nggak semuanya kita pakai ya. Makanya kalau teman-teman yang jarang belajar itu gelap, poek, gelap, yang sinar-sinarnya dikit. Ya teman-teman, jadi ini sebuah motivasi buat kita. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah kalau kita ada usaha. Ya, neuron kita begitu banyak. Mau belajar apa aja bisa, hanya perlu waktu. Memangnya kita dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Ada umur ya. Kita ada batasan umur. Ini saya kagum juga sama Pak Teddy. Tadi Pak Teddy ngomong mau S3. Lihat. Tidak ada batasan umur. Mau sekolah lagi kapanpun. Ya teman-teman, apalagi teman-teman masih muda gini, ayo belajar, punya 8 T. Pakai semua kalau bisa. Jadi superhuman ntar. Ya, Venom ya. Ada Venomnya kan bisa pakai itu. Ya, tapi saya nggak usah. Ya, oke. Yuk kita lihat deep learning itu seperti ini, teman-teman. Ya, cuman neuronnya banyak. Neuronnya banyak. Dan ini kalau teman-teman lihat, di sini kan kayak ada berapa lapis? 1, 2, 3. Ada 3 lapis. Nah, deep learning itu deep. Deep itu dalam. Dalamnya apa? Ininya hidden, disebutnya layer ya, hidden layer. Layer tersembunyi. Hidden layernya itu banyak. Banyak banget. Di sini cuma 3. Ya, kalau sudah lebih dari 2 sih bisa dikatakan deep learning. Ya. Nah, ini deep learning itu makanya kenapa dalam, ininya yang dalam nih. Ininya banyak. Berlapis-lapis. Bisa sampai, ya contoh nama arsitektur deep learning ResNet 50. Ada 50. Ada G50. 50 layers. Kebayang ya. Kebayang. Kayak gitu teman. Ya itu yang sudah deep learning. Oke. Ya. Aduh, saya terlalu asik nih. Masih oke ya Pak Teddy ya? Ya, masih Ada oke, waktu? Pak. Ya, kalau waktunya udah mau habis, kasih tahu ya Pak ya. Oke. Ya, siap. Berikutnya adalah tentang deep learning. Ya, kita akan lihat satu kasus. Kasus kita adalah di sini misalnya pengen memprediksi penjualan kaos. Misalnya teman-teman jual kaos hitam. Ya, ini kita punya data penjualan sebelumnya. Ya, data penjualan sebelumnya. Jadi di sini sumbu X ini adalah harga, ya. Teman-teman bisa lihat kalau harganya lumayan mahal di sini harganya, maka demand-nya itu rendah, ya. Tapi kalau misalnya harganya itu murah di sini ya, harganya itu murah, maka demand-nya itu tinggi, ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nah, kita bisa menggunakan machine learning atau deep learning, dalam hal ini deep learning, untuk memprediksi demand. Dari harga, kita bisa memprediksi demand dengan membuat algoritma deep learning. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, contoh. Misalnya kita punya datanya apa saja? Inputnya harga, biaya pengiriman, biaya marketing, material, biaya material. Jadi kita punya inputnya itu punya 4. Ya, inputnya itu kita punya 4. Nah, kita bikin model deep learning. Ya, ini masih belum deep learning ya, masih artificial neural network karena layer itu baru 1. Ya, layernya itu baru 1. Makanya ANN disebutnya artificial neural network. Baru 1 ya. Kita bisa memprediksi. Ya,
Nah, dari sini teman-teman lihat dari 3 neuron ini kita bisa membuat modelnya itu bisa belajar 3 hal. Dan ini secara otomatis, teman-teman. Nanti algoritmanya belajar, yaitu daya beli masyarakat, kesadaran masyarakat akan produk kaos kita, dan juga kualitas dari kaos kita. Ini kan 3 hal yang menentukan penjualan, benar nggak? Permintaan ya. Orang mau beli kalau ada daya beli masyarakatnya. Kalau nggak punya duit ya gimana mau beli. Kemudian ada kesadaran, ada produk nih. Bagus nih produknya. Produknya bagus dari mana? Ya dari sini. Tahu kesadaran ada produknya gimana? Dari marketing, awareness. Ya. Jadi dari teman-teman bisa lihat, ini 3 hal ini bisa dipelajari secara otomatis oleh neuron-neuron itu dalam algoritma deep learning. Ya, oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Sembau ini mudah-mudahan paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita lanjut ya. Oke, ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ya. Yaitu bagaimana kita mau membuat sistem mengenali wajah. Komputer melihat foto, melihat wajah, foto atau wajah, itu adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah pikselnya. Pikselnya anggap saja di sini grayscale, artinya cuma 1 channel, grayscale, dan nilainya itu antara 0 sampai 255. Mungkin belum belajar ya. Nanti teman-teman belajar di grafika komputer ya, atau di computer vision, di mata kuliah pilihan yang kita punya, itu nanti kita belajar ya, bahwa gambar itu terdiri dari piksel-piksel. Contohnya ini grayscale. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini, misalnya ukuran gambarnya itu adalah 1000 kali 1000, berarti di sini ada 1 juta. 1000 kali 1000 itu 1 juta. Ya, 1 juta. Jadi di sini nanti ada 1 juta inputnya. Oke? Dan kalau lebih parah lagi, bukan lebih parah, lebih banyak lagi, misalnya RGB, red, green, blue, nggak grayscale, itu bisa 3 juta. Karena ada 3 channel, red, green, blue. Ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita bikin hidden neuron, ini hidden layer ke-1, hidden layer kedua, banyak hidden layer. Itulah deep learning. Ya, sampai kita bisa menentukan dia itu siapa. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau teman-teman lihat hidden layer-nya itu, dia belajar mengenali foto. Tahu dari mana? Yaitu ketika hidden layer-nya ini kita lihat, kita gambarkan, kita proyeksikan, maka bisa kelihatan bahwa hidden layer yang awal itu dia mengenali garis-garis, kurva-kurva, ya, seperti ini. Ketika hidden layer yang tengah itu udah mulai kebentuk, mengenali wajahnya, bentuknya. Ada mata, ada mulut, ada hidung. Dan ketika hidden layer yang terakhir, itu sudah, yang mendekati akhir, sudah mengenali bentuk wajahnya. Teman-teman lihat di sini ya, bahwa ada di sini proses belajarnya itu bertahap. Dari bentuk, garis, ya. Ini, hidung, mulut, dan terakhir wajah. Kira-kira seperti itu, kalau saya boleh gambarkan. Jadi ada belajarnya itu bertahap. Ya, ini namanya nanti algoritmanya namanya CNN. Nanti kita belajar di computer vision kalau teman-teman ambil ya. Convolutional neural nets. Ya. Oke. Ya. Kayaknya ini saya demonya kayaknya saya nggak, nanti teman-teman lihat aja ya. Kalau demo cara belajarnya seperti apa. Ya, nanti teman-teman lihat sendiri deh. Ya, saya takut menghabiskan banyak waktu di sini. Ya. Oke. Apa yang machine learning bisa lakukan dan yang tidak machine learning tidak dapat lakukan, ya teman-teman tentu saja kalau mau tahu ini bisa nggak nih dibikin algoritmanya pakai machine learning, tentu saja teman-teman harus cek dulu. Ya, yang pertama cek dulu apakah teman-teman sendiri bisa melakukannya dalam 1 detik nggak?
Jadi kalau contoh nih, dikasih email, teman-teman bisa nentuin nggak? Ini email spam atau bukan? Bisa nggak? Kalau teman-teman bisa, dalam 1 detik, berarti kemungkinan besar machine learning juga bisa. Ya. Contohnya, misalnya dari suara. Suara bisa jadi tulisan. Dengar suara bisa ngetik. Dengar suara bahasa Indonesia bisa ngetik. Bahasa Indonesia bisa nggak dilakukan, teman-teman? Kalau teman-teman bisa melakukannya dalam hitungan detik, ya berarti mesin learning juga bisa. Ya, kira-kira itu. Tapi contoh misalnya yang kayak gini, teman-teman. Teman-teman pesan mainan, mainan datangnya telat, terus teman-teman kirim email ke toko mainannya, kasih tahu, mainan yang saya pesan itu telat 2 hari. Saya nggak bisa kasih hadiah, nggak bisa kasih mainan ini sebagai hadiah ulang tahun keponakan saya. Apakah saya boleh mengembalikannya? Teman-teman lihat di sini, ya. Apakah mesin learning bisa belajar? Bisa belajar. Kalau teman-teman lihat, ini inputnya ini berupa apa? Inputnya itu berupa teks, berupa email inputnya. Ya. Dan outputnya apa? Outputnya itu paling bisa menentukan kategorinya. Ini email termasuk kategori apa? Kategori mau refund. Mau kembaliin barang. Ya. Tapi kalau misalnya outputnya itu mau suruh machine learning bikin kalimat, bikin email untuk merespon email saya, maka ini masih kejauhan. Masih susah. Teman-teman ya. Meskipun sekarang dimungkinkan sih. Teman-teman sekarang dimungkinkan. Soalnya ada yang namanya ini. Ada yang namanya apa language model GPT-3. Nanti teman-teman googling ya. Ada model GPT-3 itu udah bisa bikin cerita loh. Bisa bikin cerita. Bisa bikin karangan. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Nah, itu dimungkinkan. Tapi kita lihat kalau di sini dengan hanya belajar 1000 data, cuman kasih 1000 contoh paragraf gitu ya, contoh jawaban email, nggak mungkin machine learning bisa. GPT-3 model-model yang bisa bikin karangan bebas, itu karena begitu banyak contoh yang algoritma itu sudah pelajari. Jadi kalau hanya 1000 data, 1000 contoh nggak bisa. Ya kan jawabnya pasti my box was damaged, pasti jawabnya begini, atau malah ngaco seperti 10 years now. Ya, jadi intinya adalah yang pertama, apakah suatu masalah bisa kita gunakan algoritma machine learning? Apakah ini masalah yang sederhana? Teman-teman bisa kerjakan, teman-teman sendiri bisa lakukan dalam kurang dari 1 detik atau hitungan detik, maka machine learning juga bisa. Dan yang kedua adalah datanya kudu banyak. Kalau datanya sedikit, ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat lagi contoh yang nggak bisa, misalnya ini, teman-teman ini kan bisa ya, teman-teman dikasih gambar, ada mobil, bisa lah. Di gambar ada mobil, tapi kok yang kayak gini nih, ini kan membingungkan kan. Orang kayak gini, ada orang kayak gini ya, kasih tangan, ini bisa artinya stop, tapi yang kayak gini orang kasih tangan bisa juga mau ikutan mobil, ada juga orang kasih tangan kayak gini, gua mau belok kiri, ya, ini bingung, nggak bisa. Tapi kalau ini kan clear, ini mau object detection, clear, ya. Jadi data kalau yang kayak gini nggak bisa, ya. Jadi nggak boleh ambigu, nggak boleh kasih data yang ambigu, maka hasilnya juga akan ambigu. Kayak kita kasih garbage, sampah, maka model machine learning juga belajar menghasilkan garbage juga. Ya, teman-teman ya. Contohnya ini, belajar mendeteksi sakit, ini paru-paru ya. Infeksi paru-paru namanya dari 10.000 gambar. Bisa. Tapi kalau misalnya cuma dari 10 gambar, gambarnya cuma dari buku cetak, ya nggak bisa juga. Kurang banyak datanya. Ya. Jadi apa nih? Yang pertama, untuk machine learning supaya bisa bekerja dengan baik, yang pertama adalah harus belajar konsep yang sederhana, teman-teman juga bisa lakukan juga dalam hitungan detik, dan harus banyak data. Dan yang nggak bisa machine learning adalah ketika kompleks, konsepnya kompleks, dan datanya itu sedikit. Ya, contohnya juga ketika misalnya ditanyanya itu data yang berbeda. Contohnya misalnya machine learning itu belajar dari data yang kayak gini. Kemudian disuruh prediksi data yang kayak gini, mencong kayak begini, miring kayak begini. Ini susah, dia nggak bisa. Jadi harus sama.
ya apa yang dia pelajari, dia juga bisa. Jadi jangan berubah tipe datanya. Ya, oke, baik. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin? Eh, Pak Hendra, kalau tadi di irisan tadi ada AI, iya. ada data science, tapi ada data science yang di luar AI. Heeh. Apakah betul ya gitu? Data science yang di luar AI. Iya, Pak. Di grafiknya tadi, di himpunan diagramnya. Iya, Nah, ini. iya. Ini data science yang di luar AI ini adalah contohnya adalah misalnya memvisualisasikan data, Pak. Oh, jadi itu nggak perlu AI gitu ya? Iya. Hanya bagaimana kita mengemas informasi yang sudah dihasilkan oleh machine learning supaya menarik. Nah, itu termasuk skill keterampilan yang perlu dimiliki oleh data scientist. Ya, kayak pivot table gitu kan ya? Nah, iya. Pivot table, ya. Yang informasi-informasi harus bisa memvisualisasikan data. Karena kan Ya. orang atau bos atau manajer kan pengen lihat data yang visual data yang menarik, yang nggak bikin pusing ya istilahnya. Oke. Iya, itu sih Ya. Pak. Contohnya visualisasi data. Ya. Oke. Satu Ada lagi Pak Hendra, silakan. kalau tadi dia ngenali gambar tuh, ya, ngenali gambar tuh. Ya. Apakah sudah ada softwarenya atau mesinnya gitu kan dia? Kalau ini kan proses gini akan lama tuh, bikin layer-layernya ya. Iya. Sudah ada Pak. Bapak Banyak tinggal pakai. Banyak, sudah ada. Library-nya banyak. Oh, library-nya banyak ya. Banyak di Keras namanya ya. Ada TensorFlow sama itu yang punya Google ya, TensorFlow Keras. Yang punya Facebook dan open source itu PyTorch. Ya. Yang itu punya Facebook itu teh open source atau enggak? Open source. TensorFlow juga open source. Oh, gitu. Terus punya Huawei juga punya Pak, Mindspore namanya, tapi kurang populer sih. Iya. Nanti itu kalau kita pakai bisa ya, misalnya kan itu buat mengenal wajah nih. Kalau kita pengen mengenal misalnya penyakit tuh dari foto-foto kayak gitu juga bisa ya itu. Bisa. Di beda datasetnya gitu. Bisa. Itu yang saya lakukan Pak di yang penelitian kemarin itu yang breast cancer. Oh, breast cancer. Iya, kanker. Oke. Iya. Bisa Pak. Nah, itu fotonya, foto luarnya kalau breast cancer gitu, apakah foto USG? Kan kalau kayak tadi paru-paru kan itu fotonya foto ronsen kan? Iya. Kan kalau breast cancer tuh kan apakah bisa difoto dari foto luarnya atau foto dalamnya gitu? Bisa dua-duanya Pak. Kalau kebetulan kalau yang saya pernah kerjakan itu dari fotonya itu dari hasil namanya itu histopatologis. Jadi udah berupa sel cancer. Jaringan ya? Iya, sudah berupa Sel-sel jaringan yang dipreparat. Oh, dari hasil preparatnya. Iya. Bisa. Iya. Bisa juga dari mamografi. Mamografi kayak ronsen. Kelihatan benjolannya. Oke. Oke, ya bisa lanjut Pak Hendra. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Langsung aja ya, teman-teman ya. Ya. Oh, ini saya ini aja Saya lebih cepat mungkin ya. Oke. Ya, kalau unsupervised, teman-teman, unsupervised itu tidak disupervisi. Jadi kalau ini kan enak ya. Ini kan enak banget nih. Ini gambar, terus ada labelnya ya. Gambar ini itu sakit infeksi paru-paru. Gambar kayak gini itu tidak ada infeksi paru-paru. Enak banget ya. Dikasih itu yang disebut dengan supervised learning. Jadi ada labelnya. Ada informasi yang mengatakan bahwa gambar ini infeksi paru-paru atau tidak. Itu ada.
Nah, kalau unsupervised itu tidak ada. Tidak ada. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini tidak ada informasi. Tidak ada informasi. Contohnya kita mau jualan keripik kentang. Teman-teman mau jualan keripik kentang, kita punya informasi data penjualan sebelumnya, yaitu kalau misalnya banyak paket kentang yang kita jualnya itu di sini banyak nih. Ya, ternyata harganya itu murah. Oh, berarti di sini kalau teman-teman lihat di sini ada semacam pangsa pasar ya. Ada pasar yang senang harga kentang yang murah dan dia beli banyak. Ya. Tapi di sini juga ada yang harga kentangnya itu agak mahal, ya mungkin kentangnya itu pakai apa ya? Pakai garamnya itu garam Himalaya. Ya, mungkin jauh ya, Himalaya jauh. Makanya datang sini mahal. Jadi harga kentangnya juga mahal. Oke. Nah, di sini kentang pakai garam Himalaya itu sedikit yang belinya. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini kelihatannya ada dua pangsa pasar gitu. Ada yang senang kentang murah, dia bisa beli banyak, tapi juga ada yang senang kentang yang mahal, pakai garam Himalaya, tapi jual belinya dikit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini kita menggunakan ilmu dari unsupervised learning yang namanya clustering. Dan yang mana kita membuat cluster. Ini ada cluster, ini cluster dari yang suka harga murah banyak seperti saya, sebenarnya kuantitas aja, atau juga ada yang pilih-pilih kalau mau makan, tapi dia harganya mahal. Ya, ada dua cluster. Ini adalah unsupervised learning. Ya, jadi bisa menemukan dua kelas. Contohnya unsupervised learning yang terkenal adalah di video YouTube. Teman-teman lihat video YouTube itu tidak ada label ya. Tidak ada yang mengatakan kan video ini kucing, video ini apa, video ini tentang apa gitu ya. Video ini tentang babayo gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu ya. Nah, dengan unsupervised learning kita bisa menjalankan algoritmanya dan surprisingly menariknya adalah ternyata banyak video kucing ya di YouTube dengan algoritma unsupervised. Ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan dengan jalur peminatan AI. Kita akan menjelaskan, saya akan coba menjelaskan mata kuliah yang disediakan oleh Prodi ya, Program Studi Teknik Informatika untuk menjadi AI spesialis. Yang pertama adalah computer vision. Ya, computer vision ini belajar tentang bagaimana membuat komputer bisa melihat gambar. Contoh yang paling gampang adalah image classification. Mengklasifikasi ini gambar apa? Ini kucing atau bukan kucing? Ya, ini yang pertama kita mau pelajari. Kalau teman-teman ambil MK ini, mata kuliah ini, teman-teman belajar image classification. Yang kedua, teman-teman juga akan coba belajar mengenai face verification, face identification. Jadi contoh, diberikan gambar muka kayak gini, ya, kita bisa mengenali, oh ini adalah si Muhammad El-Gendi. Ini kebetulan dari buku ini ya, El-Gendi. Muhammad El-Gendi ini bukan Muhammad El-Gendi. Ya, ini face verification. Ya, dan juga face identification, mengenali. Ini Muhammad El-Gendi, ini James Bond, ini Anita Bening misalnya. Atau ini belum pernah lihat, nggak dikenali. Ya, ini kan buat penting banget ya, buat apa? Ya itu kan dipakai ya di iPhone ya kalau nggak salah ya. Bisa buat muka kita. Jadi passwordnya itu muka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam computer vision itu ada namanya object detection. Diberikan sebuah gambar kita bisa mendeteksi ini objeknya apa aja nih. Ada mobil, ada orang. Kita bisa menentukan ada objek-objek di apa saja di dalam gambar itu. Ya, teman-teman ya. Dan tentu saja kalau misalnya dikasih gambar kayak gini, kita algoritma machine deep learning-nya nggak bisa menentukan apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam computer vision kita juga bisa mengenali apa yang disebut image segmentation. Segmentation lebih spesifik lagi daripada image object detection. Yaitu apa? Yaitu kita bisa tahu banget pixel-pixelnya sampai mendetil. Kalau tadi kan langsung di kotak gede gini kan. Kalau ini kita bisa tahu nih, di posisi pixel berapa saja gambar itu ada, objek itu ada maksudnya. Ya. Dan juga ada tracking dari video.
Ini kira-kira tentang computer vision. Ya, tentang computer vision. Selanjutnya adalah ini yang lagi ngetren, nah juga sih udah agak lama. Adalah kita bisa bikin gambar baru. Ini yang membantu para seniman. Ya, misalnya gambar kayak gini teman-teman. Ini ada gambar. Ya, terus kita punya, terus teman-teman tahu Van Gogh? Nggak tahu kali ya? Oh, nggak apa-apa. Van Gogh itu pelukis ternama di orang Belanda sih ya, pelukis ternama. Ya, kayak Leonardo da Vinci yang melukis-lukis. Nah, Van Gogh itu punya style. Oke, punya style. Nah, kita bisa membuat gambar baru ya, dengan menggunakan style Van Gogh. Dan akhirnya kita punya karya seni baru. Nah, ini dia. Ya, ini sebetulnya menggunakan ilmu yang namanya GANS. Itu ada satu mata kuliah lagi sih nanti ya. Kita sediakan juga itu, GANS, Generative Association Network. Itu ilmu buat nge-generate seni, karya seni. Nah, ini sebetulnya ini campuran computer vision dan GANS. Ya. Jadi kayak gini. Juga bisa, ini juga cukup canggih, namanya stack gun juga ya generatif. Itu apa? Membuat gambar baru dari deskripsi teks. Kita kasih gambar, kasih tulisan. This small bird has a short, pointy beak and brown on its wings. Kita kasih tulisan, kemudian algoritma deep learning-nya bisa menghasilkan gambar. Dan gambarnya ini bukan ini ya, bukan googling ya, bukan searching ada gambar apa ya, gua cari deh satu-satu, bukan. Ini gambar yang tidak ada sebelumnya. Hebat ya tuh. Belum ada sebelumnya. Jadi bukan artinya searching database ya, ada nggak gambar bluebird kayak gini? Bukan. Ini gambar baru. Ya. Ini contohnya, kita ngetik aja, enter langsung keluar, bikin gambar baru. Seperti ini, ya. Oke, ini campuran tadi, computer vision dan GANS. Ya. Kemudian ada juga, ini buat yang ini sih, ya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, saya sebut merek, image recommendation system. Jadi kita ngasih gambar, langsung nanti dikembalikan gambar-gambar yang ada hubungannya sama produk yang kita tertarik. Disebutnya apparel search. Misalnya senang baju ini, nanti si algoritma machine learning atau deep learning itu menampilkan posisi lain, gambar lain, tapi terkait yang kita mau, produk yang kita mau. Jadi kayak yang merekomendasikan gambar, tapi gambar di sini adalah produk baju yang kita mau. Itu adalah tentang computer vision, teman-teman. Ya, kalau tertarik, teman-teman bisa ambil computer vision. Yang kedua adalah natural language processing. Ini mata kuliah juga yang kami sediakan. Ini lebih tertarik, ini lebih kepada bagaimana mengolah teks ya, tulisan. Contoh yang sederhana sih, ketika teman-teman melakukan googling. Ya, contoh teman-teman aplikasi dari NLP ya, biasa disingkatnya NLP. Ya, atau enggak teman-teman bisa lihat di Google what temperature does water boil, langsung dijawab sama Google-nya 100 derajat. Nah, kita akan coba belajar bagaimana sih caranya mencari dokumen yang berkaitan sama query, ini disebutnya query ya. Atau kok bisa sih langsung kasih jawabannya? Ya, karena di sini ada semacam bypass ya, ada semacam shortcut. Kok bisa sih baru juga ngetik kayak gini? Langsung dikasih jawabannya secara cepat. Nah, NLP ya. Atau enggak contoh ini lebih hebat ya, lebih bagus lagi maksudnya. Yaitu kalau kita ketik di Google what temperature is in kali, baru kali langsung udah dikasih tahu. California langsung dikasih tahu juga 18 derajat UID. Baru kita ngetik in kali langsung California langsung dikasih juga derajatnya. Wah, hebat ya. Hebat. Tapi ada triknya di situ. Triknya NLP. Ya, kita belajar triknya di NLP. Ya. Kemudian ada juga yang lebih hebat ya, mirip juga yang sering kita lakukan sih, sering saya googling, yaitu langsung dikasih Wikipedia-nya. Ya, kalau yang tadi what temperature does water boil, langsung 100 derajat, langsung ada Wikipedia-nya dong di bawah. Ya. Nah, ini gimana? Gimana cara kerjanya?
Kita akan coba bahas di NLP. Iya, kita akan coba bahas di NLP. Ada juga tentang conversational agent. Nah, ini sih yang tadi Siri, Alexa, Cortana. Alexa punya Amazon, Cortana punya Microsoft, Siri punya Apple. Nah, itu gimana? Ya, disebutnya conversational agent ya, atau intelligent virtual assistant, kayak semacam asisten. Kita ngomong aja kan, langsung dia bisa tahu kan mau kita apa. Ya, oke. Kemudian juga text prediction. Ya, ini kan sering ya teman-teman ya. Ketika nulis pesan atau email, message, langsung tiba-tiba direkomendasiin kan. Baru ngetik segini langsung direkomendasiin. So, I'm not sure is Oliver will eat oyster, but he will. Langsung dikasih, he will lah. Ya. Atau nggak baru kayak gini langsung direkomendasiin. Ini juga akan kita pelajari di NLP, ya, text prediction. Ya. Dan juga language generation. Ya, teman-teman lihat di sini langsung kalau ini kan ini namanya Google Smart Reply sih. Teman-teman lihat kan suka kirim email terus baru mau ngejawabnya tuh udah dikasih tahu gitu. Nggak usah ngetik lagi, tinggal pijit tombol. Ya, nah ini adalah yang disebut dengan language generation. Langsung bisa menghasilkan jawaban atau bahasa dalam hal ini, teks, kalimat lah. Ya. Oke, kemudian yang kita akan pelajari juga di NLP ada text classification problem. Ya, sentimen yang paling umum ya, sentimen. Ada contoh misalnya diberikan tulisan ini, sentimennya apa? Tulisan ini, sentimennya apa? Nanti mesin learning-nya belajar. Ya, sehingga kalau misalnya ada tulisan kayak gini, dia bisa prediksi, oh kasih bintang 4 deh. Ya, sentimen. Kemudian juga ada spam atau hoax filtering. Ya, ini umum ya. Kayak yang tadi, spam atau bukan. Kemudian juga bisa mengklasifikasi ke artikel. Ya, artikel berita. Apakah ini termasuk kategori politik, bisnis, olahraga, dan lain sebagainya. Secara otomatis. Ya. Kemudian juga ada juga Google Translate atau Machine Translation. Ya. Contohnya AI adalah listrik baru, AI is the new electricity. By seperti kata apa? Seperti kata Andrew Ng. Ya. Profesor Stanford, idolaku itu ya. Idola saya sih. Ya. Cuman beda nasib. Ya, dia emang ke Singapura, saya ke Indonesia. Enggak gitu. Just kidding ya. Dia orang Singapura tapi hebat sekali aja. Ya. Contoh yang kedua misalnya contohnya seperti ini ya, ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Prancis. Nah, ini yang disebut dengan translasi phrase translation. Ya, ini salah satu algoritmanya juga sih bagaimana kita bisa mentranslasikan, menerjemahkan by frasa demi frasa. Itu di dalam natural language processing. Ya. Kemudian juga ada yang namanya spell dan grammar checking, yaitu misalnya ada salah ketik bisa direkomendasiin yang mana. Ini menggunakan salah satu algoritma namanya edit distance. Salah satu algoritma untuk ngecek apakah spellingnya ini benar atau tidak. Ya, biasanya dipilihkan edit distance yang nilainya kecil. Jadi yang mungkin ini dan ini. Ya, salah satu kita algoritmanya yang sederhana edit distance ya, dia dynamic programming sederhana. Nggak bukan machine learning itu. Ya. Oke. Itu tentang NLP. Ada juga tentang speech. Tentang NLP yang speech, yaitu bagaimana kita bisa inputnya, A-nya itu adalah audio, ya outputnya itu adalah 0 atau 1. Ya misalnya contoh, ngedengar suara kayak gini. Alexa, how are you? Langsung Alexa-nya yang tadinya lagi mati, lagi shutdown, tiba-tiba nyala. Ya, tapi kalau kita ngomong, bukan Alexa, tapi misalnya, Alex, how are you? Dia nggak mau bangun. Dan namanya Alexa. Dipanggil Alex. Ternyambung kan? Bukan gua, bukan aku, gitu kata si Amazon Alexa. Nah, contoh itu adalah sebuah contoh speech. Bagaimana bisa mengenali speech, mengenali kata, speech recognition. Ya, speaker ID dari suara bisa tahu ini siapa. Kemudian juga dari tulisan jadi kata-kata, dari tulisan jadi audio, atau malahan dari audio jadi tulisan. Ya, itu adalah tentang NLP. Ya, siapa yang tertarik silakan ambil MK ini ya. Berikutnya adalah mata kuliah tentang time series forecasting. Ini memprediksi. Contohnya seperti ini.
Ada dua. Misalnya sekarang ini gimana? Jadi, well, if you have not learned by now what I want, I'm not going to tell you. Ya, ini gimana nih? Dia mau atau tidak ya? Dia mau nggak ya kawin sama aku? Sudah mantap jiwa belum ya? Untuk memilih aku misalnya. Contoh. Ini adalah forecasting time series by waktu. Jadi di sini bedanya sama yang tadi. Machine learning itu prediksi juga ya, tapi di situ nggak ada unsur waktu. Kita memprediksinya pada saat waktu tertentu. Kalau di sini kita memperhitungkan unsur waktu. Lebih susah lagi tentu saja ya. Tapi nggak masalah. Ya teman-teman, lihat ini malahan time series forecasting ini orang sangat tertarik di sini. Karena kan ini seperti apa ya? Seperti kita bisa memprediksi masa depan kah? Makanya ada orang yang tahu ngomong kan dunia kiamat tahun 2300 kayak gitu. Time series forecasting. Contohnya banyak sekali data time series. Banyak sekali. Misalnya ini penjualan rumah ya. Misalnya ini harga apa? Harga saham, harga surat utang ya. Atau enggak ini produksi electricity atau enggak ini apa harga saham. Ini paling susah sih harga saham. Karena ada faktor X yang nggak bisa diekspos ya. Kalau bisa diekspos ya semua orang bisa jadi orang kaya ya. Bisa pakai mesin learning aja semua sukses ya. Tapi kalau harga saham ini ada faktor X yang mesin learning-nya sendiri nggak bisa cover ya, nggak bisa temukan. Ya, oke. Ya ini contoh aja teman-teman. Jadi seperti ini kita mau memprediksi tenaga kerja yang dibutuhkan. Nanti time series ini bisa didekompos dengan satu algoritma namanya X11 ya. X11 itu jadi beberapa ya, jadi ada tren, ada yang jadi trennya itu kan menaik ya. Ada juga yang jadi seasonal itu kayak musiman. Kayak musim. Sekarang lagi musim mangga. Nah, ada musimnya gitu. Bisa mendeteksi musim pakai algoritma time series forecasting. Terus juga ada random factornya. Ini yang paling susah nih. Yang 6 ini yang misalnya kayak apa ya? Misalnya ya itu susah banget random. Kayak ada COVID. Wah, itu kan susah. Itu kan jadi mempengaruhi semuanya ya. Atau enggak ada bom di Bali waktu dulu ya. Bom di hotel Marriott. Wah, itu kan mengubah. Ini kan random banget. Yang membuat susah memprediksi. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ada satu hal yang paling terkenal saya ungkap aja namanya Propet. Namanya udah Propet ya. Propet tahu apa artinya? Yang saya lihat aktif. Yosepin ada? Propet tahu artinya Yosepin? Enggak, Pak. Propet? Enggak, saya nggak tahu. Oh, Indonesianya nggak tahu? Enggak. Ada yang tahu? Propet? Saya tahu, Pak. Oh ya, siapa nama? Nathanael. Oh, Nathanael Valentino ya? Bukan, Nathanael Krisman. Oh, oke. Ya, silakan. Iya, Pak. Propet itu penyihir bukan, Pak? Betul, penyihir atau nabi. Oh, benar sekali. Benar sekali. Nah, ini punyanya Facebook nih, algoritma forecasting yang sangat populer. Bisa dipakai buat memprediksi. Ya. Ini namanya Propet. Namanya aja udah nabi ya. namanya udah menjual kayak nabi bisa memprediksi masa depan. Ini kalau teman-teman klik nanti bisa langsung ke Facebooknya ya, bisa download softwarenya, bisa pakai buat memprediksi. Tapi kalau memprediksi harga saham kayaknya masih susah. Paling memprediksi misalnya teman-teman punya toko atau punya pabrik atau cuaca atau temperatur, ya masih bisa lah. Tapi kalau misalnya harga Bitcoin, harga saham kayaknya nggak not recommended lah. Ya, itu ada faktor yang tadi, faktor random ini yang nggak bisa diduga ini. Ya. Rusia nyerang, Ukraina yang kayak gitu-gitu tuh susah. Oke, berikutnya reinforcement learning ini adalah salah satu mata kuliah yang beda ya. Beda karena dia namanya itu menjadi cara algoritmanya belajar.
Ya, ini judul mata kuliahnya adalah cara algoritmanya belajar, reinforcement learning. Reinforcement learning itu sebetulnya caranya itu dengan cara belajar dengan reward sama punishment. Ya, teman-teman tahu nggak? Kayak dogi lah, dogi ya. Itu kan gogok anjing. Kalau misalnya kita ajar ya, kamu jangan pup sembarangan ya. Tapi misalnya dia pup, sama kita terpaksa harus kita hukum, bener nggak? Ya, harus kita penalti kan, harus kita hukum. Tapi kalau misalnya nggak bawain koran, doginya pintar bawain koran, atau udah nggak pup sembarangan, good boy. Nah itu sistemnya itu kayak gitu teman-teman. Jadi kayak dipukul, terus dikasih reward. Kalau nakal dipukul, kalau baik dikasih reward, kasih permen, kasih uang, kasih apalah mainan, kasih HP. Nah itu kayak gini. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini bagaimana belajar sebuah helikopter ini, dia bisa belajar tanpa ada pengemudinya. Kok bisa? Ya itu tadi pakai reward system. Tentu saja sebelum bikin helikopternya kita coba di alat simulasi, disimulasikan dulu, disimulasi sering jatuh. Nanti dia belajar pakai yang namanya apa, reinforcement learning. Nanti dia bisa terbang sendiri secara otomatis, autopilot. Teman-teman nanti nontonnya aja ya, videonya sendiri bagaimana dia bisa berbagai gaya. Wow. Ya. Kemudian ini juga yang heboh ini, yaitu ketika AlphaGo, teman-teman tahu ya, AlphaGo bisa mengalahkan manusia. AlphaGo ini adalah AI-nya punya Open AI atau punya apa gitu ya. Nanti teman-teman lihat ya. AlphaGo ini ada sebuah AI, sebuah algoritma deep learning, dia bisa mengalahkan manusia juara catur Go. Catur Go itu catur Cungko, catur China. Juara manusia dikalahin sama AI pakai algoritma apa? Reinforcement learning. Namanya apa? AlphaGo. Ya, bagaimana ini? Ya, bagaimana dia cara belajarnya? Dengan tadi dia tanding sampai dianya jadi pinter. Sama kayak manusia lah ya. Saya ingat banget anak Pak Teddy ya, masih suka main catur ya. Saya ingat Pak, ini Hudson nih dibawa main catur ke sini, main catur ke situ, suruh tanding agak-agak kayak gitu lah. Reinforcement learning, algoritmanya belajar terus tanding sampai dianya jago kalahin manusia. AlphaGo namanya. Ya. Kemudian juga ada ini. Ada ini, saya tunjukin deh. Bentar ya, saya tunjukin. Ini soalnya sangat menarik. Sangat menarik. Teman-teman kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Ya, ini adalah bagaimana si robot ini nih pakai reinforcement learning ya, RL. Ini pertama robotnya itu nggak bisa. Jadi robotnya ini mau diajar jalan di taman atau yang hutan liar lah. Tanahnya kan nggak rata ya. Liar. Robotnya ini masih bego. Kita lihat ya. Bagaimana dia bisa belajar. Tuh, jatuh lagi. Itu dia jatuh, tapi dia belajar. Kan ada tadi reward, punishment-nya apa? Jatuh lagi tuh. Tapi dia lama-lama bisa. Tuh. Dia jadi bisa. Dalam waktu apa? 10 menit. Nah, ini memang sih ini Laura Smith. Dia PhD student dari Berkeley sih. Memang dia anak orangnya memang pintar banget Laura Smith ya. Dia advisor-nya Profesor Peter Abel. Itu juga memang jagoannya reinforcement learning ya, nggak aneh dalam 10 menit. Kok bisa ya dalam 10 menit robotnya bisa belajar dari bego banget tadi jatuh wae. Iya bisa ya, itu saya tunjukin. Itu reinforcement learning. Ya, saya tutup ya. Oke. Itu dia ya. Oke.
Oke, mata kuliah berikutnya. Gila ya, mata kuliahnya hebat-hebat ya. Mantap jiwa semua kan. Iya, karena ini masa depan sih. Saya melihat ini masa depan. Ya. Yang berikutnya ada GANS yang tadi saya udah singgung. Dia bisa menghasilkan karya seni. Contohnya di sini, kalau teman-teman lihat ya, GANS saya nggak akan ceritain detailnya karena saya kayaknya nggak ada waktu ya. Saya akan ceritain aplikasinya. Teman-teman bisa klik di sini ada satu video, yaitu menghasilkan muka orang yang sebelumnya nggak ada. Ini semua muka orang yang nggak ada. Kok bisa? Yaitu dihasilkan oleh GANS. Ya, muka orang yang nggak ada. Nanti teman-teman bisa nonton. Ada juga namanya Gaugan. Ini saya tunjukin deh ya, Gaugan. Salah satu aplikasi yang luar biasa ini Gaugan. Tunjukin ya. Bentar. Teman-teman. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, lihat teman-teman. Wah, ini udah mau habis baterainya saya. Ya. Jadi ini ada satu aplikasi namanya Gaugan ya, dapat penghargaan di 2019 pakai GANS. Ini membantu banget seniman. Ya, seniman tinggal apa garis, langsung dibikinnya gambarnya bagus banget. Ya, tuh lihat teman-teman. Hasilnya seperti itu tuh. Ya, jadi tuh lihat, gambarnya cuma si orangnya itu cuma ngegaris gini doang. Ngegaris gini doang tuh. Ngegaris gini doang, orang kitanya, si usernya, tapi langsung jadi apa? Langsung jadi gambar bagus gini. Softwarenya apa nih Pak Hendra? Gaugan. Bisa open. Coba. Oh, softwarenya ada contoh yang free-nya. Ini kan punya Nvidia ya, mungkin harus berbayar. Kalau yang free-nya nanti saya kasih. Ada sih di slides namanya Pixel to Pixel. Oke. Teman-teman ya. Jadi ini membantu banget seniman kan. Kita sangat dibantu. Kita cuma ngegaris doang begini, langsung jadi begini. ya gitulah teman-teman ya. Ya, jadi terus bikin lagi. Ya, oke, saya stop. Oke. Nah, ini yang mirip nih, image to image demo. Nanti Pak Teddy lihat ya. Ini juga sama, cuma ngegaris-garis bisa dihasilkan. Ya. Oke, kita lihat lagi. Namanya Gaugan. Dari GANS juga. Terus ada lagi DALL-E. Nah, ini yang lagi populer, DALL-E sama satu lagi Stable Diffusion. Tapi saya coba tampilkan yang dari DALL-E. DALL-E ini kalau teman-teman lihat, dia bisa menghasilkan, yuk kita lihat saja ya. Bentar ya. Teman-teman. Nih. Lihat. Ini ada cewek ya. Oke, before, after pakai itu. Pakai DALL-E. Ya, jadi dengan DALL-E kita bisa bikin fashion. Kita bisa bikin baju. Padahal gambar awalnya kayak gitu. Baju yang dipakai kayak gitu. Jadi ini sangat membantu industri perfilman. Jadi apa yang kita lihat di film itu bukan si filmnya cuma pakai cangcut, cuma pakai baju kaos dalam gitu ya. Tapi ya dengan AI GANS, ya lebih spesifik lagi DALL-E, itu bisa kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Itu contoh GANS. Kemudian berikutnya lagi adalah, oke kita lihat lagi slide-nya. Adalah outpainting. Wah, ini juga hebat. Saya harus kasih lihat videonya ya. Bentar. Outpainting, lihat teman-teman. Jadi kita cuma punya gambar kayak gini. Nanti dia bisa membantu seniman. Ini kembali sih membantu seniman, pelukis. Tuh, dia bisa milihin buat kita gitu. Mau yang ini bukan, mau yang ini bukan. Tuh, kita bisa pilih gitu. Membantu sekali ya, membantu banget buat seniman, artis. Bukan artis, seniman ya, pelukis. Ya, teman-teman ya. Ini yang disebut dengan DALL-E outpainting namanya. Ya, teman-teman luar biasa. GANS, pakai GANS. Ya, pakai GANS. Kita lihat lagi. Oke, ya udah sih.
Itu Gans ya. Itu Gans. Ya, dan terakhir ada satu mata kuliah AI Computing Platform. Ini memang mata kuliah yang disediakan oleh Huawei. Ya, kita mau belajar basic dari awal, machine learning, deep learning, kemudian juga dengan AI produk-produk AI. Ini memang mata kuliah khusus isinya Huawei, dan di sini nanti teman-teman bisa lihat videonya tentang Huawei-nya, tentang AI Computing Platform-nya, ya. Dan juga nanti mata kuliah ini menyiapkan teman-teman untuk sertifikasi yang tadinya harganya $200, ini jadi 0. Sertifikasi untuk memperlengkapi teman-teman. Ya, jadi lebih bagus, ya kan, kelihatan kan kalau nambah sertifikasi kan lebih bagus, bener nggak? Buat nanti di kurikulum vitae kan ada keahlian tertentu yang menonjol kan kalau ada sertifikasi. Ya, jadi nggak usah bayar, tapi 0. Ya, oke. Jadi ini 5 mata kuliah ini yang disediakan di AI spesialis. Ya, teman-teman ya, ini referensi yang saya gunakan, teman-teman bisa lihat ada beberapa buku yang sangat bagus. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, gitu aja sih dari saya. Terima kasih, teman-teman. Oke, Pak Hendra luar biasa ya pengantarnya ya, memberikan pengetahuan banyak nih. Teman-teman ya lihat tuh peluang kerjanya dan salary-nya juga ya. Jadi ke depan emang dibutuhkan sekali orang-orang yang AI spesialis ya. Ya belajarnya nggak gampang, tapi nggak susah juga gitu kan ya, bisa dipelajari gitu kan ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Silakan, bisa 1-2 Pak, saya mau pertanyaan. nanya, Pak. Boleh, Darren, silakan Darren. Kalau misalnya buat program AI atau AI itu sendiri, ada ini nggak, Pak? Ada larangan-larangan nggak, Pak? Misalnya AI itu nggak boleh apa atau nggak boleh apa? Ya, silakan Pak Hendra. Kalau larangan-larangannya itu biasanya ketika AI-nya itu sudah diterapkan di satu perusahaan. Contoh yang paling berbahaya itu ketika AI-nya itu belajar dari data yang bias. Contohnya misalnya dari dataset yang bias, misalnya contoh ya, ini kasus nih. Ada dataset permintaan pinjaman online. Nah, dataset pinjaman online-nya ini menyangkut orang-orang tertentu. Kalau di Amerika ini ada yang kulit putih sama ada kulit hitam. Nah, kita mau menggunakan AI untuk merekomendasikan apakah kita mau memberikan pinjaman atau tidak. Ya. Nah, ketika si AI-nya itu belajar dari data yang bias, contohnya apa? Contoh data yang bias itu ada data yang menjelekkan kulit hitam misalnya. Di sana memang banyak misalnya data-data yang kulit hitam ya. Nah, yang memang nggak bisa bayar pinjaman. Nah, nanti si AI-nya itu akan ketika ada orang nih kulit hitam mau minta pinjaman, dia nggak akan kasih. Ya kan, di sini jadi ada bias. Paham nggak? Jadi hati-hati di AI adalah tentang datasetnya. Datasetnya kalau si AI-nya itu belajar sama dataset yang bias kayak tadi, maka hasilnya juga akan bias, nggak baik, melanggar etik. Jadi ada etik di sini. Ya, betul banget. Terus contoh lagi ya, yang berikutnya di Cungko. Contoh yang kedua nih, di Cungko ya. Di Cungko itu ada dia pakai AI untuk mengenali ras suku tertentu. Dan suku-suku ini, sorry to say, ya, bisa di minoritas dan dimasukin ke semacam ya mereka sebutnya latihan training pada camp konsentrasi buat seperti itu, teman-teman. Jadi hati-hatinya di situ sih. Ada etikanya juga, betul sekali. Saya setuju sekali. Saya tidak menyinggung di dalam kuliah ini, saya tidak menyinggung tentang itu. Thank you, Darren. Apakah cukup menjawab?
Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Makasih, Thank Darren. you, Darren. Yuk, ada lagi satu lagi pertanyaan. Menarik nggak teman-teman ini peminatan AI ini? Menarik Pak. Menarik ya. Ya, ke depan kebutuhan AI spesialis ini akan banyak sekali gitu kan ya. Jadi kalau nggak diisi sama anak-anak IT gitu kan ya, nanti diisi sama orang lain karena yang belajar AI itu bukan hanya anak-anak IT. Orang kedokteran, orang psikologi, orang teknik, orang bahasa, ekonomi, semua belajar juga AI-nya. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan ada? Nah, Pak Hendra, mungkin saya tanya, kalau dari mata kuliah yang tadi disampaikan, yang awal-awal gitu, apakah kita harus ambil semuanya atau ambil sebagian aja bisa? Enggak. Kalau yang wajib kan ada kecerdasan buatan, itu jadi fondasi. Fondasi ya. Ya, Yang itu dengan warna Huawei kemudian. itu bukan? Bukan. Yang beda lagi. Kalau yang Huawei itu pilihan. Oh, pilihan. Jadi ya, ada dasar dulu di kecerdasan buatan, kemudian teman-teman bisa mau ambil sertifikasi juga bisa di AI Computing Platform atau yang computer vision juga ada. Ya, kalau computer vision sih nggak ada sertifikasi ya. Jadi urutannya sih kalau saya lihat itu dulu aja lah, computer vision bisa, terus ke Huawei yang AI computing juga bisa, itu dulu. Gitu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu untuk kelas B, aplikomnya nanti dipindah ke besok pagi ya, 7:30 ya. Jadi nanti yang jam jam 3-nya tidak ada gitu kan ya. Dipindah pagi, bisa ya teman-teman ya? Yang kelas B? Ada yang nggak bisa nggak? Rasanya kan kosong sih jadwalnya. Oke, untuk aplikomnya kita besok ketemunya online saja. Nanti saya pasang di ini ya. Jadi pagi teman-teman nggak usah ke Maranatha, online aja gitu kan ya. Karena kita labnya juga masih kita cek lagi ya supaya aman gitu kan ya. Baik Pak Hendra, kita akan tutup buat hari ini. Kita tutup dalam doa ya, mengucap syukur buat hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk belajar ya. Belajar karena pengetahuan ke depan itu harus kita gali ya, harus dengan belajar, nggak bisa kita santai-santai ya. Baik, kita berdoa ya. Bapak kami dalam surga, terima kasih buat pertemuan hari ini, Pak Hendra yang sudah memberikan wawasan pada kami. Biarlah mahasiswa-mahasiswa kami ini juga memiliki kemauan yang keras untuk belajar lebih lanjut, Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan semangat supaya mereka memiliki kompetensi ketika mereka lulus, mereka dapat bekerja ataupun menciptakan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.